Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara dengan NIM 23101251200002. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Apakah kalian tahu apa itu fungsi? Untuk mengetahui lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi. Tugas mata kuliah Matematika SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Hekti Prasjitasari. Baik, langsung saja kita memasuki pengertian fungsi. Fungsi adalah salah satu konsep dasar dari matematika dan setiap ilmu kuantitatif. Pada dasarnya, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut dengan daerah asal atau domain ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian dalam pembahasan fungsi, himpunan yang terlibat digolongkan ke dalam 3 jenis daerah. Daerah pada fungsi yang pertama yaitu daerah asal atau domain. Dalam hal ini, himpunan A adalah daerah asal atau domain. Jadi, domain pada himpunan A yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian, daerah yang kedua yaitu daerah kawan atau kodomain. Dalam hal ini, himpunan B adalah daerah kawan. Jadi, kodomainnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, daerah yang ketiga yaitu daerah hasil atau rank fungsi. Daerah dari hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain. Jadi kan di situ ada pada huruf A memetakan angka 1, B angka 3, C angka 3, D angka 4, dan E angka 3. Otomatis yang terkena pemetaan dari fungsi tersebut yaitu 1, 3, dan 5. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Ada 3 sifat yang terdapat dalam fungsi. Yang pertama ada fungsi surjektif, kemudian yang kedua injektif, dan yang ketiga bijektif. Yang pertama yaitu fungsi subjektif, yang juga sering disebut dengan fungsi onto. Fungsi subjektif adalah fungsi daerah hasilnya atau ring, sama dengan kodomainnya. Misalnya, suatu fungsi himpunan A, B. Maka setiap elemen dari B memiliki relasi dengan elemen A, tanpa ada satupun elemen di B yang tidak berpasangan. Satu elemen B dapat berpasangan dengan satu atau lebih dari elemen A. Jadi otomatis elemen B ini harus memiliki pasangan. Tidak boleh satupun yang tidak memiliki pasangan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang dimana domain tidak akan pernah menunjuk pada kodomain yang sama. Artinya, setiap elemen pada himpunan A berelasi dengan elemen himpunan B yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada gambar di situ, A menunjuk 1, B 2, C 3. Di situ bisa kita lihat kan tidak ada yang menunjuk pada angka yang sama. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif, di mana setiap elemen pada domain berpasangan dengan kodomain. Setiap elemen domain tidak berpasangan lebih dari satu elemen kodomain, maupun sebaliknya. Jadi pada elemen A hanya memilih satu kodomain. Kemudian pada elemen B hanya memilih satu domain. Kemudian pada ranknya adalah kodomain dan tidak ada satupun elemen yang tertinggal. Maksudnya semua elemen pada himpunan A maupun B memiliki pasangan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri fungsi. Ada 4 ciri-ciri fungsi. Yang pertama yaitu
himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Kemudian yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Yang keempat, anggota di himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi maksudnya dari keempat ciri-ciri fungsi tersebut, bisa kita lihat himpunan A dan B bukan himpunan kosong. Kemudian setiap himpunan A tidak boleh lebih dari satu, artinya tidak boleh 2, 3 maupun seterusnya. Setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B, artinya di himpunan A itu tidak boleh ada yang kosong, harus memilih satu himpunan di himpunan B. Anggota himpunan B tidak boleh mempunyai pasangan di A maupun pasangan lebih dari satu. Selanjutnya yaitu notasi fungsi. Notasi adalah sebuah huruf yang biasanya digunakan untuk melambangkan suatu fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, Y, H, dan sebagainya. Misalnya yaitu F.2x kepada Y dibaca yaitu F memetakan ke Y, maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Selanjutnya yaitu penyajian fungsi atau pemetaan. Fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga yaitu diagram kartesius. Yang pertama yaitu diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu fungsi. Diagram ini membentuk pola dari suatu fungsi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Bisa kita lihat di situ ada 4 anak yang bernama Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna yang mereka sukai. Ali menyukai merah, Siti menyukai ungu, Amir menyukai hitam, dan Rizky menyukai merah. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat ambil dari contoh dari diagram panah tadi. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian tersebut dapat kita nyatakan bahwa fungsi dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Dibuka dengan buka kurung terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ali, merah, kemudian tutup kurung. Selanjutnya Siti warna ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Kemudian yang ketiga yaitu diagram kartesius, menyatakan fungsi antara dua himpunan dari pasangan yang berurutan, yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari fungsi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kemudian himpunan B ada merah, ungu, dan hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti di bawah ini, yaitu ada himpunan A yang berbentuk horizontal dan himpunan B vertikal. Di himpunan A ada Ali menyukai warna merah dengan dibuat garis titik-titik, kemudian Siti warna ungu, Amir warna hitam, serta Rizky warna merah. Kemudian contoh dari fungsi yang saya sajikan dalam bentuk media pembelajaran.
Baik, di sini ada yang namanya papan fungsi. Sebagaimana pengertian dari fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ada 2, 3, dan 5. Sedangkan himpunan B ada 4, 6, dan 10. Ada namanya setengah dari, maksudnya itu 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 5 setengah dari 10. Di dalam fungsi ada yang namanya daerah asal. Daerah asal atau domain. Kemudian ada namanya daerah kawan. Atau kodomain. Dan ada daerah hasil. Namanya range. Di dalam fungsi ini yang namanya daerah asal atau domain itu yang A, yaitu 2, 3, dan 5. Sedangkan daerah kawan atau kodomain itu yang B, 4, 6, dan 10. Kemudian daerah hasil ini yaitu hasil pemetaan antara himpunan A dan himpunan B, yaitu 2, 4, 3, 6, dan 5, 10. Jadi daerah hasil atau range itu yang ininya, yaitu 4, 6, dan 10. Kemudian di dalam fungsi ada yang namanya notasi fungsi. Notasi fungsinya yaitu F memetakan pada X ke AX plus B, atau F memetakan pada X ke Y. Jadi rumus dari fungsi yaitu Fx sama dengan AX plus B, atau bisa juga Fx sama dengan Y. Kemudian di sini terdapat contoh soal yang mana soalnya diketahui fungsi F memetakan X ke 2X plus 5 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama rumus fungsi, yang kedua F minus 3, dan yang ketiga yaitu nilai X jika Fx-nya sama dengan 7. Baik, kita mulai saja menjawab. Yang pertama yaitu yang A dulu, rumus fungsi. Di sini kan diketahui F
memetakan X ke 2X plus 5. Sedangkan rumus dari fungsi yaitu fx sama dengan ax plus b. Jadi rumus fungsinya yaitu f buka kurung x kemudian tutup kurung sama dengan 2x plus 5. Kemudian yang kedua yaitu tentukan nilai dari fx jika x-nya itu sama dengan negatif 3. Jadi kita tulis dulu soal rumus dari fungsinya fx sama dengan 2x plus 5. Dikarenakan x-nya itu negatif 3, jadi langsung saja kita masukkan yaitu f negatif 3 sama dengan 2 turun ke bawah x-nya yaitu negatif 3. Kemudian plus 5. Kemudian 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 plus 5. Sama dengan negatif 6 plus 5 yaitu hasilnya negatif 1. Kemudian soal yang ketiga yaitu nilai X jika fx-nya sama dengan 7. Berarti kita tulis dulu rumusnya fx sama dengan 2x plus 5. Dikarenakan fx-nya 7, jadi sama dengan 7. Untuk menyamakan hasilnya, 5 ini kita kurang keduanya, jadi 2x plus 5 dikurang 5 sama dengan 7 kurang 5. Jadi hasilnya 2x sama dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya, 2x-nya dibagi 2, kemudian 2-nya juga dibagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan x. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.